panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu yang malam ini ada 3 orang tokoh. Ada Pak Pipin dari PKS, ada Pak Dedi dari PDIP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan melidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15% menurut quick count itu nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19% PDIP dapat kursi itu? Kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan ini cuma dagelan aja ini angket ini? Itu pertanyaan Pak. Tadi dulu Pak, saya belum selesai ngomong. Ya. Ya. Bukan mau ngambil mic, gelasnya mau digeser. Oh, silakan Pak. Saya sebagai ketua partai PBB yang gak kebagian kursi, ya saya senang aja nonton. Ya, oh rupanya bapak-bapak ini dapat 19% nih, keluarnya 30 miliar satu orang. Ya PBB nggak dapat kursi, ya nggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur di Republik ini. Dibandingkan 3 yang hadir malam ini, Golkar, PDIP, PKS. Ternyata itu jujur partainya, terus terang. Tapi memang sayang capresnya yang nggak jujur mungkin. Nah, ya nggak jujur karena nggak mau nyogok. Itu dia. Nah ini kan nanti akan terbuka semua. Nah, cuman karena angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar, tidak didukung oleh Pak Mahfud, tapi disambut baik oleh Pak Anies, dan fokusnya itu adalah kepada Pilpres. Nah, lalu timbullah wacana. Saya ditanya, bisa nggak diadakan angket kecurangan pemilu? Saya bilang yang mau diangket siapa? Ya, karena pasal 20A UUD 45 itu mengatakan bahwa angket itu adalah hak yang diberikan kepada DPR dalam konteks melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Nah, terus mau diangket KPU. KPU bilang, loh kami kan bukan pemerintah. Pasal 22E mengatakan bahwa KPU itu adalah lembaga mandiri. Nanti saya minta waktu untuk ini, saya berbeda pendapat ya. Silakan. Ya, saya juga mau. Ya, ya, ada tadi ngomong terus saya nggak komentar apa-apa. Nah. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hak angket terus bergulir dan bergema, terutama di DPR. Ketika rapat paripurna kemarin, maka mereka juga membahas tentang hak angket ini. Ada yang menginginkan hak angket ini dilakukan dan ada juga yang tidak. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa hak angket merupakan hak yang ada di DPR, hak konstitusi. Maka ketika itu digulirkan, maka itu memberikan evaluasi terhadap hasil Pilpres tahun 2024 ini. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra ini yang mengenai hak angket. Nah, Yusril Iza Mahendra, hak angket cuma dagelan. Ya, menurutnya hak angket adalah hanya sekedar dagelan. Nah, wacana menggulirkan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya hak angket diajukan oleh fraksi-fraksi di DPR RI yang mana mereka menjadi bagian dari pihak yang akan diangkat. Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra dalam acara Indonesia ILC bertajuk Hak Angket DPR Seampuh Apa? Bisakah hak angket membatalkan pemilu? Dikutip Kamis 29 Februari. Lalu apa yang mengatakan ini cuma dagelan saja, ini angket ini? Itu pertanyaan, kata Yusril.
Nah, Yusril menuturkan pemilu 2024 secara serentak mulai dari Pilpres, Pileg, DPR RI, DPRD, provinsi, kabupaten atau kota, sehingga jika hak angket digulirkan untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024, maka secara menyeluruh mesti diangket. Nah, menurutnya teman-teman bahwa Yusril Iza Mahendra ini, karena ini pemilu, yaitu tentang pileg juga digelar, ya, Pilpres, Pileg, DPR RI, DPRD, provinsi, kabupaten atau kota, maka ketika hak angket ini digulirkan atau diangkat, maka semuanya akan mesti diangket, ya, itu menurut Yusril Iza Mahendra. Kemudian tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat aja 20-30 miliar. Kabupaten kota 4-5 miliar. Panitia angket DPR terdiri atas partai-partai. Malam ini ada 3 orang tokoh. Ada Pak Pipin dari PKS, ada Pak Deddy dari PDIP, dan Pak Maman dari Golkar. Nah, mereka juga akan menyelidiki dirinya. PDIP dapat 19%, itu nyogok apa enggak? PKS dapat 7%, itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15%. Menurut Quick Count, itu nyogok apa enggak? Tanya pakar hukum tata negara ini. Nah, kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, itu apa 9%? Ya, PDIP dapat kursi, itu kalau diangkat 110 kursi. Berarti 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang menyelidiki, Bapak sendiri mungkin, ibunya menegaskan. Nah, kemudian lebih lanjut Yusril menegaskan bahwa partainya justru yang terbukti tidak melakukan menyogok, tidak lolos ambang batas parlemen 4%. Saya sebagai ketua partai PBB yang nggak kebagian kursi, ya saya senang aja nonton, ya. Oh, rupanya bapak-bapak ini dapat 19%. Ya, 15%, ini keluar 30 miliar satu orang. Yang PBB nggak dapat kursi, yang nggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur dan republik ini dibandingkan 3 yang hadir malam ini, Golkar, PDIP, PKS pungkasnya. Kemudian ya, dalam acara ILC ini turut hadir sejumlah narasumber seperti politikus PDIP Deddy Yefri Sitorus, politikus Golkar Maman Abdurrahman, politikus PKS Pipin Sopian, pendiri lembaga survei Polmark F. Saifullah Fatah, pakar hukum tata negara Refli Harun, dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Nah, teman-teman, inilah yang disampaikan oleh Yusril Mahendra tentang hak angket yang sering kita dengar yang akan digulirkan di DPR. Nah, tujuan hak angket ini adalah salah satunya untuk ya memproses dugaan-dugaan kecurangan di pemilu tahun 2024 ini, dan bukan hanya untuk menggulirkan hal itu, tetapi untuk mengevaluasi hasil pemilu apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak, sehingga ini juga menjadi pro dan kontra, karena ada yang setuju akan hal ini, ada juga yang tidak. Artinya bahwa ya di DPR juga ada yang mendukung hak angket dilakukan, ada juga yang tidak. Nah, ada hal yang menarik tentang di rapat paripurna kemarin pada tanggal 5 Maret bahwa di mana Puan Maharani dan juga cawapres nomor urut 1 Caimin yang tidak hadir di dalam rapat tersebut. Dan kalau memang ya itu didukung atau dilakukan satu hak angket, maka tentu mereka pasti akan hadir, ya, mereka mendukung itu, karena itu adalah momen untuk membahas di DPR ya tentang hak angket ini ketika mereka mendapatkan satu dugaan-dugaan kecurangan di Pilpres tahun 2024 ini. Dan tentu ya publik bertanya-tanya akan hal itu, dan mereka juga punya alasan tersendiri ya kenapa mereka tidak hadir. Nah, teman-teman, pemilu tahun 2024 ini memang banyak hal-hal yang harus kita perhatikan dan kita jadikan sebagai pengalaman-pengalaman ke depan, ya, mulai dari ya cawapres
ya Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka di dalam permasalahan di dalam etik di Mahkamah Konstitusi, sampai di dalam pemilihan banyak hal-hal yang terjadi di TPS yang diduga terjadi, sehingga ini diangkat, ya, dimunculkan hak angket ini oleh capres dari PDI Perjuangan, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, supaya hak angket ini digunakan di DPR. Nah, teman-teman, silakan berkomentar bagaimana pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.